Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan pada kami hari perhentian di mana kami boleh meninggalkan semua aktivitas kami, kegiatan kami, rumah tangga maupun juga dalam kegiatan keluarga. Tuhan berkatilah agar supaya firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Dan melalui firman Tuhan ini kami boleh mendapat kekuatan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit yang terjadi di bangsa kami. Dan juga di tengah-tengah kesulitan untuk kami beribadah. Tetapi kami masih bisa bertemu di dalam satu ibadah yang indah dengan Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 2. Bacaan kita minggu ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, dan barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita bersyukur untuk hari Minggu ini Tuhan memberikan satu tema, jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, beberapa hari lagi kita akan masuk dalam perayaan Paskah. Tanpa terasa, kita akan mengakhiri bulan Maret ini dan masuk di dalam bulan April. Tetapi dengan tantangan yang begitu berat, kita harus masuk di dalam bulan April. Mari kita akan belajar melalui firman Tuhan ini. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang dosa. Apa itu dosa? Dan bahwa itu dosa merupakan satu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa adalah ketidaktaatan manusia untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Serta kita tahu akibat dari dosa. Apa yang terjadi dalam hidup manusia ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengalami keterpisahan dari Allah. Dan akhirnya, yang paling ujungnya, bahwa manusia akan memperoleh maut. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini Allah mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Yohanes menjelaskan kepada kita, mengapa supaya kita jangan buat dosa lagi. Apa yang menjadi alasan sehingga firman Tuhan ini menganjurkan kepada kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Mari kita memperhatikan melalui firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
Saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan kenapa kita tidak harus berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Karena penebus kita adalah Kristus. Kristus penebus yang sempurna. Ia adalah Allah yang tidak berdosa yang menjadi manusia. Ia sedia memberikan darahnya yang kudus dicurahkan menjadi satu penebusan yang sempurna. Dan Alkitab mengatakan ia menjadi pengantara bagi kita yang menghubungkan kita dengan Allah. Sehingga kita jangan sampai yang sudah sempurna ini kita sia-siakan oleh karena perbuatan dosa. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, penebus kita ini sempurna. Maka pada saat kita melakukan dosa, disitulah kita membuat Allah yang sempurna itu menebus kita menjadi sesuatu yang tidak memuliakan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hargai penebusan Tuhan yang sempurna itu. Yang kedua, kenapa supaya kita jangan lagi berbuat dosa? Dalam ayat yang keempat dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah saudara, kita tidak ingin disebut sebagai pendusta. Seorang pendusta bukan seorang petobat yang sejati. Seorang pendusta, ia berpura-pura untuk mengikut Kristus. Tapi sebenarnya ia tidak percaya kepada Kristus. Ia seorang yang munafik. Ia hanya bisa mengatakan tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Dan Yohanes katakan dalam firman Tuhan ini, ketika kita tidak berbuat dosa lagi, dan jangan berbuat dosa, kita tidak ingin menjadi pendusta. Maka saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan, kita boleh berbicara apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dikatakan sebagai pendusta. Yang ketiga saudara, ini luar biasa dalam firman Tuhan ayat 3 ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Saudara, ini firman Tuhan yang sangat indah ya. Ini ciri tandanya yang jelas. Apakah kita betul-betul anak Tuhan atau bukan? Saudara-saudara, saya punya anak namanya Paul. Pasti Paul punya kemiripan dengan saya. Ada selera yang saya sukai, hobi yang saya sukai, Paul juga suka. Salah satu contoh, saya suka bermain sepak bola, Paul juga. Ada turunan saya, dia suka sepak bola. Ada juga saya menyukai sesuatu, makanan yang khas untuk saya, Paul juga menyukai makanan itu. Jadi dia menjadi keturunan saya. Dan tanda-tanda jelas bahwa dia anak saya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita ditebus dengan darah yang mahal, ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, pasti ada sifat-sifat Tuhan Yesus yang menjadi sifat kita. Dan itulah tanda yang jelas kita menjadi anaknya. Sehingga saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pasti kita ada punya kasih, sukacita, atau kemurahan hati, atau bisa mengampuni seseorang. Dan sifat itu ada di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita katakan bahwa kita anak Tuhan, tetapi
untuk didengar, tetapi untuk dilakukan, dipraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Jadi saudara, jangan puas sudah bertobat. Jangan puas sudah mengalami pertobatan, menerima Kristus. Tetapi puaslah pada waktu firman Tuhan dapat dilakukan. Contohnya Yusuf ya. Pada saat dia karirnya hebat, di tengah-tengah keluarga Potifar, karirnya hebat. Dan dosa itu mengintip dia. Istri Potifar mengajak dia untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf, dia memelihara hidupnya di dalam Tuhan. Dia tidak puas dengan hanya bertobat. Tetapi dia ingin supaya pertobatan itu dipraktekkan dalam hidupnya. Dia berani menolak istri Potifar itu. Akibatnya, dia harus masuk dalam penjara. Oleh karena hidup di dalam kebenaran. Tapi Tuhan berkehendak lain dalam hidupnya. Tuhan angkat hidupnya. Saudara, luar biasa. Ketika kita terus memelihara hidup di dalam kebenaran, ada konsekuensi. Mungkin dijauhi orang, ditinggalkan orang yang kita kasih. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan Tuhan pakai Yusuf dengan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana supaya kita tetap mengikuti firman Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, saudara, ini yang paling penting. Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Teladan yang sempurna adalah Yesus. Setiap manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus, ia juga menjadi sama seperti kita. Menjadi manusia. Tetapi ia tidak jatuh di dalam dosa. Apa rahasianya Tuhan Yesus? Ia punya relasi hubungan dengan Bapaknya yang sangat baik. Sehingga sifat-sifat Bapaknya terus mempengaruhi sifat Tuhan Yesus. Dan kita minta hubungan dengan baik dengan Tuhan Yesus. Maka sifat-sifat Tuhan Yesus akan terus mempengaruhi hidup kita. Dan sifat itu yang menolong kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi dunia ini, saudara, setelah kita bertobat, hidup baru, menerima Kristus, keinginan berdosa itu masih tetap ada dalam hidup kita. Kesimpulan melalui firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan memberi solusi kepada kita. Ada kepastian untuk kita bisa menaklukkan dosa. Kalau Kristus dapat menaklukkan dosa, ikutilah dia. Ikuti teladannya. Dan pelihara hidupnya seperti Tuhan Yesus memelihara hidupnya dengan Bapaknya. Dan Kristus berani tegas terhadap dosa. Saudara-saudaraku yang saya kasih, saya rindu memasuki Minggu Paskah ini. Kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang baru, menyenangkan hati Tuhan. Minggu depan kita akan menikmati firman Tuhan tentang Kristus yang luar biasa. Dan kita akan melihat perbuatan Kristus yang ajaib dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Memberkati kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tatkala kami selalu gagal di dalam dosa. Selalu menjadi seorang yang gagal. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kekuatan pada kami. Ada solusi, ada jalan keluar. Bagaimana kami bisa bertahan menghadapi dunia ini. Belajar melalui Kristus. Kau pelihara hubunganmu dengan Bapa-Mu ya Tuhan. Kau memelihara kehidupan kudus di dunia ini. Bahkan Engkau meninggalkan teladan yang baik buat kami. Tuhan Yesus, supaya kami ikut jejak-Mu Tuhan. Karena disitulah
sekali lagi dalam dunia ini yang saat ini sedang goncang. Disitulah kami memperoleh kemenangan, karena Kristus sudah menang terhadap dunia ini. Dalam nama Tuhan